Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan malam ini saya akan membahas tentang generasi muda, ya, yang mana generasi muda di tahun 2025 ini, lulusan di tahun 2025 SMA baik SMK, ini angkanya sangat luar biasa. Ada lulusan SMA itu mencapai 3,57 juta orang. Ini SMA di Indonesia. Kemudian untuk SMK sendiri itu tembus di 2,29 juta orang. Yang artinya kita sama-sama ketahui kekhawatiran kita bersama, angka pengangguran di Indonesia ini pasti akan lebih tinggi daripada di tahun 2024. Karena di 2024 sendiri itu juga generasi Z khususnya, ini juga sangat luar biasa angka penganggurannya. Teman-teman dimanapun Anda berada, saya akan memberikan tips dan trik ketika teman-teman melamar pekerjaan, kemudian ada kesempatan untuk melakukan wawancara dengan HRD, ya, ataupun dengan tim rekrutmen, itu dimanfaatkan dengan baik. Karena kenapa? Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, teman-teman sekalian, ini kesempatan teman-teman sekalian ini akan hilang. Nah, makanya di sini saya akan memberikan sedikit tips dan trik agar teman-teman ketika sudah melamar pekerjaan, kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan interview, harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Teman-teman pasti penasaran ya, apa yang nanti akan saya sampaikan, tips dan triknya. Tipsnya itu ada 7 poin yang teman-teman harus perhatikan. Yang harus dilakukan yang pertama adalah persiapan. Apa sih yang harus dipersiapkan? Pastikan Anda telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan wawancara dengan HRD. Kemudian pelajari tentang perusahaan, posisi yang dilamar dan persyaratannya. Jadi teman-teman sebelum dilakukannya interview, teman-teman harus kenali dulu profil company dari perusahaan tersebut. Setidaknya secara garis besar teman-teman mengetahui. Jadi ketika nanti HRD bertanya tentang profil company, apa yang kamu tahu tentang perusahaan kami, minimal teman-teman tahu triknya. Ya, jadi jangan asal-asalan, udah bagaimana nasib saya. Tidak bisa begitu teman-teman sekalian. Karena persaingan teman-teman sekalian di luaran sana itu sangat luar biasa banyak. Nah, makanya dalam persiapan ini penting teman-teman ya. Terutama yaitu kenali tentang profil company perusahaan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jujur dan transparan. Mungkin teman-teman apa sih yang disebut jujur dan transparan? Ya, secara teorinya saya akan bacakan. Jawab pertanyaan dengan jujur dan transparan. Jangan mencoba menyembunyikan kelemahan atau kesalahan. Ya, yang dimaksud dengan jujur dan transparan, banyak teman-teman sekalian, ketika si HRD bertanya, kamu sudah punya pengalaman atau belum? Contoh pertanyaannya. Kemudian teman-teman itu tidak jujur, padahal teman-teman belum pernah kerja karena baru lulus. Tapi teman-teman coba untuk bohong, ya, bahwa saya sudah pernah ikut freelance, saya pernah ikut part time, gitu. Padahal itu tidak pernah dilakukan, tetapi ingin terlihat bagus, tetapi teman-teman tidak jujur ataupun tidak transparan. Dan ini HRD juga akan notice teman-teman sekalian, dan HRD juga paham kalau teman-teman itu bohong. Nah, makanya lebih baik ketika ada pertanyaan semacam itu, kalau memang kita belum ada pengalaman, lebih baik kita menyampaikan apa adanya. Saya baru lulus. Kemudian sampaikan yang konkret-konkret saja, seperti saya juga pernah mengikuti organisasi di sekolahan, organisasi pencaksilat, organisasi bola voli, kemudian futsal. Ceritakan alurnya, futsal itu apain saja, kemudian berapa orang. Itu akan lebih tertarik HRD teman-teman sekalian, ya. Jadi poinnya adalah yang kedua ini, teman-teman harus jujur dan apa adanya ketika ditanya HRD. Ya, jangan pernah melakukan kebohongan, karena HRD lebih tahu, karena mereka pakarnya. Dan mereka itu bukan orang sembarangan, orang-orang pilihan. Dia paham betul mana orang yang berbohong, mana yang tidak. Baik, yang ketiga, teman-teman sekalian, ini tidak kalah penting. Fokus pada kemampuan teman-teman sekalian. Contoh, ya, Anda melamar tentang sales distribusi ataupun tentang marketing distribusi, kemudian ataupun misalkan penjualan digital marketing dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud di sini fokus pada kemampuan, teman-teman
Kalau baru lulus tentu teman-teman juga tidak ada skill tambahan ataupun pengalaman yang konkret. Tetapi setidaknya teman-teman bisa menyampaikan kepada HRD, menyampaikannya begini teman-teman. Ibu, Bapak, memang saya baru lulus dan saya melamar posisi sebagai digital marketing ataupun marketing pemasaran lah misalnya. Nah kebetulan saya dulu SMK-nya ngambil tentang pemasaran dan saya sangat seneng gitu. Dan saat ini pun juga orang tua saya, kemudian saya juga sering ketika saya sekolah, saya pernah juga sambil jualan. Dan ini menjadi akan nilai plus. Kemudian sampaikan kalau memang belum pernah melakukan hal itu, teman-teman sampaikan bahwa saya sekolahnya linear sesuai apa yang saya lamar. Dulu saya mengambil pemasaran dan saat ini juga saya ingin menjadi seorang marketing di bagian pemasaran. Dan ini juga menjadi salah satu nilai jual teman-teman ya. Artinya ada sinkronisasi dengan background akademik teman-teman sekalian, kemudian apa yang dilamar. Ini akan ada sinkronisasi dan ini juga akan menjadi nilai plus untuk dari sudut pandang tim rekrutmen ataupun HRD. Kita akan lanjut ke 4. Yang keempat ini adalah contoh konkret. Ya, yang dimaksud contoh konkret adalah tentang pengalaman Anda yang relevan dengan posisi yang dilamar. Ya. Jadi memang teman-teman mungkin tidak masuk di sini untuk yang fresh grade gitu. Tetapi yang dimaksud yang relevan ataupun yang konkret, contoh teman-teman mempunyai pengalaman ini khususnya yang lulusan di tahun 2004 ataupun di bawah 2025 dan 2024 teman-teman ya, yang masih belum bekerja. Kemudian apa sih yang dimaksud pengalaman? Tentu setiap kita bekerja, teman-teman sekalian, bekerja itu setahun, 2 tahun biasanya mendapatkan paklaring, teman-teman sekalian. Dan banyak teman-teman kita yang memang belum tahu ketika paklaring itu kan hanya cuma selembaran kertas. Dan itu biasanya dimanipulasi dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, perusahaan tidak bodoh, paham. Karena kenapa? Di situ ada kop surat dan ada nomor telepon. Mereka itu pasti akan cross check, teman-teman sekalian. Nah makanya ketika teman-teman yang melamar kerja, kemudian teman-teman punya pengalaman, lebih hemat saya adalah sampaikan pengalaman teman-teman dari awal sampai akhir. Kemudian job desk-nya jelaskan tentang pengalaman yang teman-teman punya. Jadi jangan dikarang-karang gitu. Dan ini berbahaya kalau sampai teman-teman melakukan manipulasi paklaring ataupun membuat kebohongan ya. Gak bagus seperti itu. Jadi pengalaman itu sangat penting teman-teman. Dan saran saya juga minimal kerja itu jangan sampai di bawah setahun teman-teman. Kalau bisa di atas setahun. Karena ini menjadi salah satu nilai jual teman-teman juga kepada HRD seperti itu. Ya, jadi ini contoh konkret lah. Maksudnya tentang pengalaman Anda sama yang dilamar untuk pekerjaan yang Anda lamar itu kalau bisa ada kesinambungan dengan pengalaman Anda. Sehingga ini menjadi nilai jual yang plus lah. Kemudian yang kelima ya, sikap positif teman-teman sekalian. Jadi tunjukkan sikap positif dan antusiasme terhadap perusahaan dan posisi yang dilamar. Teman-teman sekalian, ketika teman-teman diajak ngobrol sama HRD, usahakan teman-teman tatap wajahnya. Tatap, lihat matanya, perhatikan keningnya. Jadi ini menjadi salah satu nilai plus juga teman-teman sekalian. Jadi HRD merasa dihargain ketika misalkan berbicara dengan teman-teman gitu ya. Perhatikan, jangan terlalu banyak gerakan tangan, kemudian jangan ngelihat kanan kiri. Dan ini menjadi akan mengurangi nilai teman-teman ya. Jadi berikan tunjukkan sikap positif dan antusias bahwa kita ingin betul-betul bergabung di perusahaan yang saat ini teman-teman lamar ya. Kemudian yang keenam teman-teman sekalian. Ini nggak kalah penting sekalian. Komunikasi yang baik. Pastikan Anda memiliki komunikasi yang baik dan dapat menyampaikan jawaban dengan jelas dan efektif. Nah, jadi ketika ditanyakan sama HRD, itu teman-teman ketika ditanyainya misalkan B, teman-teman harus jawab B. Berurutan. A, B, C, D. Seperti itu. Jadi jangan loncat-loncat teman-teman sekalian. Jadi harus terstruktur komunikasinya. Dan ini juga menjadi salah satu komunikasi yang baik ini menjadi salah satu parameter juga untuk kelulusan teman-teman saat di wawancara ya. Jadi pastikan sekali lagi komunikasi yang baik dan terstruktur. Kemudian komunikasi yang efektif dengan HRD. Baik teman-teman, yang terakhir ini tidak kalah penting juga nih.
teman-teman. Pertanyaan yang relevan ya. Perusahaan itu memang bergerak di startup, teman-teman, tiba-tiba pertanyaannya ini produksi apa Bu, konveksi atau seperti apa, itu nggak nyambung. Jadi teman-teman juga berikan feedback pertanyaan kepada HRD ya terkait perusahaan ini. Jadi biar ada komunikasi teman-teman dengan HRD itu saling tahu begitu tuh. Yang ditanyakan juga memang masih seputar teman-teman apa yang dilamar. Yang jelas teman-teman harus pahami betul ketika mau melamar pekerjaan, profil company perusahaan tersebut ya. Baik teman-teman sekalian, 7 poin tadi yang memang ini sangat penting ya. Mulai dipelajari teman-teman untuk yang baru lulus. Jadi jangan menggampangkan, dan semoga ini juga menjadi salah satu referensi ya buat teman-teman yang belum pernah sama sekali bekerja, agar lebih dipersiapkan lagi, dimatangkan lagi untuk wawancara. Biasanya untuk interview itu ini menjadi salah satu nilai ataupun bobot yang memang penting untuk menentukan kita lulus atau tidaknya. Mungkin itu saja teman-teman, trik dan tipsnya untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan HRD ataupun persiapannya. Dan kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.